Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4, kelas A, Prodi Administrasi Pendidikan, memiliki kesempatan untuk mempresentasikan salah satu manajemen pendidikan, yaitu manajemen sarana dan prasarana. Terlebih dahulu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ainayah Masluha Lutfi. Saya Adia Zalia. Saya Ernia Ratnawati. Saya Alfian Mulyana. Saya Dayana. Saya Anissa Zara Aulia Putri. Apa itu manajemen sarana dan prasarana? Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Yang dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008. Dari pengertian keduanya memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses pendidikan. Dengan demikian, suatu proses kegiatan pendidikan yang akan dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana jika sarana dan prasarana tidak tersedia. Dikutip dari Tembalang Semarang Kota 2021. Sampel yang kita ambil sekolah SMA N1 Tangerang Selatan. SMA Negeri 1 Tangerang Selatan merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang ada di Provinsi Banten, Indonesia. Sama dengan SMA pada umumnya di Indonesia, masa pendidikan sekolah di SMA 1 Tangerang Selatan ditempuh dalam waktu 3 tahun pembelajaran, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Di sekolah ini terdapat kelas bilingual. Pada tahun ajaran baru, di sekolah ini pun akan diterapkan sistem SKS. Sekolah tersebut ada di Jalan Pendidikan Nomor 49, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang standar proses manajemen sarana prasarana yang ada di SMA N1 Tangsel. Sarana prasarana di sekolah ini masih daring karena pandemi, menjadikan pembelajaran blended learning, menggunakan aplikasi LMS sekolah, yaitu web sekolah. Namun, ada beberapa guru menggunakan aplikasi luaran lainnya seperti Google Classroom, Zoom, dan lain-lain. Sejak 8 September dilakukannya PTMT atau disebut juga pertemuan tatap muka terbatas, namun hanya 30%. Sisanya masih dilakukan secara online. Untuk manajemennya masih terlaksana dengan baik karena pandemi masih berlangsung, jadi sarana prasarana hampir semuanya digantikan ke pembelajaran daring atau disebut juga dalam jaringan. Namun untuk tatap muka hanya menggunakan 10 kelas karena per harinya hanya 15 anak per kelas dan di setiap kelasnya sebelum atau sesudah akan disemprotkan disinfektan terlebih dahulu. Tidak hanya kelas, namun koridor, pagar, pintu, dan tempat lainnya juga akan disterilkan. Sumbernya dari hasil wawancara saya dengan Bu Nur Lela Syahlan selaku bidang sarana prasarana di Sekolah SMA N1 Tangsel. Manajemen sarana prasarana SMA N1 Tangsel. Fasilitas yang ada, luas keseluruhan 5.275 hektar, lapangan olahraga 600 meter, bangunan gedung 3.274 meter, ruang kelas 29 kelas, satu kelas ukurannya 7 kali 4 meter. 7 kali 8 meter. Tersedia musola beserta toilet dan tempat wudhu khusus di masjid. Tersedia perpustakaan, UKS, dan aula. Fasilitas olahraga yang lengkap, fasilitas lab kimia, biologi, komputer dan peralatan musik atau seni budaya lainnya. Pos satpam, basement, parkiran, kantin, dan ruang piket dan lobi. Fasilitas yang disediakan saat pandemi.
tempat mencuci tangan, hand sanitizer di setiap koridor dan kelas, dan masker gratis. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari PPT kali ini mengenai manajemen sarana dan prasarana adalah karena pada kondisi saat ini terjadi pandemi yang berdampak besar bagi pendidikan di Indonesia bahkan di dunia. Menjadikan pembelajaran dilakukan online dan sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah lebih besar dialihkan ke internet atau fasilitas belajar daring. Namun, gedung, kelas, atau peralatan sarana dan prasarana di sekolah tetap diurus oleh pihak sekolah agar fasilitas yang ada tetap terurus. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang kurang jelas dan kurang dimengerti, mohon bertanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.